Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian anugerah-Mu.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua apa yang Kau sudah perbuat dan kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berada dalam bait-Mu. Kami rindu mempersembahkan rasa syukur kami melalui bibir mulut kami untuk memuji Engkau, menyenangkan akan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, merasakan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan tolong kami yang ada pada pagi ini. Tolong setiap pelayan-pelayan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan mereka Tuhan. Layakkan mereka untuk melayani Engkau. Dan biar urapan-Mu turun atas hidup mereka. Dan mereka dapat memuji Engkau dengan penuh kuasa yang dari Tuhan. Biar kuasa Allah yang maha tinggi itu mengalir di tempat ini. Dan kami percaya semua jemaat yang ada boleh merasakan lawatan Tuhan yang ajaib. Kami sangat percaya saat umat menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Hanya kuasa Allah, hanya hadirat Allah yang menguasai kami pribadi lepas pribadi, bahkan menguasai sepenuhnya ruangan dan tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini intinya kita bersyukur oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Kita boleh kembali berada di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kebaikan-Mu.
persilakan duduk. Kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilakan untuk ke depan. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
mengucap syukur, berterima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dalam setiap musim kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kemanapun kami pergi berada, kami tahu kami membawa damai. Kami membawa sukacita yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mau pakai kami lebih hari lebih dahsyat lagi di dalam Engkau. Pakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuntun terus hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh membawa dampak yang baik bagi sesama kami Tuhan. Pakai bibir lidah kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami Tuhan tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hanya mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau semakin berkarya luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, benar kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Engkau tidak pernah keliru Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, itu boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berkati semua pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka Engkau adakan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Supaya lebih lagi dahsyat di dalam melayani Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami seluruh jemaat yang ada di GPDU Sukadamai Tuhan. Untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Kami mau melayani Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena kami melayani Tuhan yang sudah menjaga, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan berikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini Tuhan. Supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Urapi dia secara khusus Tuhan. Supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Biarlah semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarnya Tuhan. Kami diberkati. Berkati kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya mendengar saja Tuhan. Melainkan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan setiap firman yang Kau mau ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam menerima kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita dan kita telah menikmati kebaikan Tuhan sampai kita boleh ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tentu saya bersyukur kepada Tuhan hari ini masih Tuhan berikan kesempatan lagi untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita karena saya nanti akan minta Andre untuk kita fokus saja ke slide untuk ayat-ayat yang ada di sana. Kita buka lewat Alkitab kita masing-masing. Saya harap kita jangan mager ya saudara, karena Tuhan sudah mau datang, jadi kita harus semangat. Puji Tuhan. Saya memberikan tema pada hari ini, yaitu aku tenang karena Yesus.
Aku tenang karena Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, rasa tenang terkadang dicari oleh banyak orang. Banyak orang merasa berpikir rasa tenang itu bisa saya dapat misalkan ketika saya punya uang yang banyak. Atau ketika saya ikut asuransi kesehatan. Rasa tenang saya bisa dapat kalau harta milik saya diasuransikan. Mobil diasuransikan. Tetapi kenyataannya rasa tenang itu tidak ada pada barang-barang tersebut. Bahkan ada salah satu ilustrasi berkata demikian. Jadi ada seorang pengusaha, dia bertemu dengan seorang bapak yang sedang memancing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah familiar dengan ilustrasi ini. Seorang pengusaha bertemu dengan seorang bapak yang sedang memancing. Lalu bapak ini, si pengusaha ini bertanya kepada si bapak, "Pak, apa yang kamu sedang lakukan?" katanya. "Saya lagi sedang bersantai-santai sambil memancing." "Oh, kenapa Bapak gak bekerja? Sekarang kan masih pagi, harusnya Bapak bekerja." "Oh, buat apa saya bekerja?" "So, Bapak harus bekerja menambah kekayaan Bapak supaya istri Bapak, anak Bapak semuanya bisa hidup enak. Lalu setelah itu apa?" katanya. "Lalu setelah mereka hidup enak, Bapak bisa mengembangkan bisnis Bapak bisa punya kekayaan yang bertambah banyak dan lain sebagainya. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Lalu Bapak bisa bersantai-santai di sini sambil memancing." Lalu si bapak yang memancing ini mengatakan, "Ya, tepat itu yang saya sedang lakukan saat ini. Saya sedang memancing bersantai-santai." Artinya begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu bekerja, salah. Tetapi ilustrasi ini menekankan pada rasa tenang atau rasa bahagia tidak dicapai melalui harta yang banyak, tidak dicapai melalui asuransi bahkan. Tetapi rasa tenang kita dapatkan karena Yesus. Amin. Di situ saya tulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mari kita buka Mazmur pasalnya yang ke-23. Kini ini udah sering sekali kita baca. Kita baca dari ayatnya yang pertama ya. "Tuhan gembalaku yang baik." Mazmur Daud. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Baik, cepat saja Bapak Ibu Saudara. Pada poin pertama, saya akan mengangkat tentang aku tenang karena Yesus menyertai. Sedikit aminnya nih. Aku tenang karena Yesus menyertai. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen seringkali digambarkan sebagai domba. Domba itu tidak memiliki mekanisme pertahanan. Jadi satu-satunya yang diandalkan oleh domba yaitu gembala. Satu-satunya yang diandalkan oleh domba adalah gembala. Pada poin pertama saya ingin menekankan bahwa aku tenang karena Yesus menyertai. Seekor domba yang tidak memiliki mekanisme pertahanan akan merasa tenang ketika sang gembala menyertai. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Keluaran 33 ayatnya 15 sampai ke-16. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini adalah pernyataan yang terkenal oleh Musa. Musa katakan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai, aku tidak mau berjalan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin aku, maka aku tidak mau berjalan bersama umatnya. Alasannya sangat jelas. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan beserta dengan kita, lalu Tuhan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Itu adalah pemahaman yang keliru. Penyertaan Tuhan di sini artinya adalah kemanapun Tuhan pergi, kita ikut. Itu adalah penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Kenapa saya diizinkan mengalami banyak tekanan. Ternyata pas diselidiki dia korupsi, saudara. Yaitu bukan berjalan. Itu artinya kita tidak berjalan mengikuti Tuhan. Tuhan tidak menyertai kita. Tapi yang dimaksud oleh Musa, berjalanlah denganku, pimpin aku. Musa minta tolong pada Tuhan, tolong pimpin saya. Saudara, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, bagian pertama, karena Yesus menyertai, aku tidak akan tersesat. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Dan Koryel saksikan apapun yang akan terjadi, meskipun harus bypass atau pasang ring. Di situ Tuhan tetap baik. Amin. Poinnya adalah, apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita mengikuti suara gembala kita? Ya, jadi jangan kita egois, kita berpikir Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan yang ikut di belakang kita. Kita hidup seenak gue, lalu tiba-tiba datang masalah yang kita bikin sendiri, lalu kita bilang Tuhan tidak menyertai saya. Itu adalah pemahaman yang keliru. Kalau kita bilang Tuhan menyertai saya, itu karena kita ikut suara gembala. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, saudara bisa baca di rumah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Setiap domba yang dipimpin oleh Tuhan, dia mengenal suara gembala dan gembala mengenal suara domba. Aku tenang karena Yesus menyertai. Pada poin yang kedua, saya akan bahas tentang aku tenang karena Yesus memelihara. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Lukas 12 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pada bagian kedua, aku tenang karena Yesus memelihara.
Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan dana untuk memelihara kita. Tuhan selalu punya cara untuk pelihara umatnya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan. Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan daging, Tuhan memberikan air, dan bangsa Israel tidak kekurangan satupun yang baik. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-4 sampai ke-6, ini berbicara tentang Elia yang mendapat pemeliharaan Tuhan. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6 berkata demikian. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan ayatnya yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia tunduk pada firman Tuhan. Elia taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan memelihara hidupnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Seringkali Tuhan katakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum. Karena hal-hal demikian dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita harus ingat perkataan Musa tadi. Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apa yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain? Yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain adalah kita ada penyertaan Tuhan di sana. Kita tunduk, kita ikut pada penyertaan Tuhan. Sehingga yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan memelihara kita. Kita tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Karena Tuhan menyertai. Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena Yesus memelihara, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Lalu berikutnya, aku tenang karena Yesus menjaga. Ya, Yesus menjaga. Coba kita kembali di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Tadi sempat terlewat ya yang Tuhan memelihara. Kita coba baca dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang kedua sampai keempat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Poin yang ketiga, saya mengatakan bahwa aku tenang karena Yesus menjaga. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7.
Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Yesus menjaga kita dari iblis, menjaga kita dari kuasa kegelapan. Saudara, jika kita hidup melekat dengan Yesus, kita dekat dengan Yesus, maka iman kita semakin kuat. Dan saat itulah Yesus membuat pagar-pagar tembok seperti apa yang ia kerjakan bagi Ayub. Iblis berusaha masuk, tapi ada pagar tembok yang mengelilingi Ayub. Saudara, Tuhan akan melindungi kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Di hari-hari terakhir ini, mungkin sudah sering kali saya katakan, dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin jahat. Dan pengaruh dunia itu sudah semakin mudah kita akses. Dari handphone, televisi, sudah terang-terangan. Dan saudara, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, maka hidup kita akan rentan untuk diserang oleh iblis. Tetapi Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Ayat ini didahului dengan tunduk kepada Allah. Baru berikutnya lawanlah iblis. Saudara, Tuhan melindungi kita dengan gada dan tongkatnya. Ketika kita mau berlindung padanya, ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau tunduk pada perintah Tuhan, saat itu gada dan tongkat Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak terseret lewat segala tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus menjaga, aku tidak akan binasa. Saudara, tujuan iblis satu, supaya kita turut binasa bersama-sama dengan dia. Tujuan iblis, dia menyerang kita supaya kita binasa. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, saat itu kita punya kuasa untuk melawan iblis. Saat itu Tuhan melindungi kita dengan gada dan tongkatnya. Sehingga jiwa kita aman, tentram di dalam Tuhan. Saudara, apakah saudara merasa tenang hari ini? Tenang itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Tenang itu artinya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau. Tenang itu tidak ribut. Tenang itu aman dan tentram. Ya. Lawan kata tenang itu kekacauan. Kekacauan, kebingungan, dan ketidakberaturan. Jadi jika dalam kehidupan kita masih ada kebingungan, jika kita masih mengikut Tuhan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada hari ini, jika saudara mau tenang, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan, ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena hanya di sana kita mendapat ketenangan. Hanya di dalam Yesus kita mendapat ketenangan yang abadi. Artinya abadi, tidak
dipengaruhi dengan keadaan lingkungan kita, hati kita tetap tenang karena ada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, mungkin kadang Tuhan bawa kita ke lembah yang dalam. Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang besar. Tetapi atas dasar iman kita kepada Tuhan, kita tahu Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Maka dengan lantang kita bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, percuma kamu menanyakan hal ini kepadaku. Karena kalau Tuhan Allah yang kami sembah itu mau menolong kami akan terlepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi sekalipun Tuhan itu tidak menolong kami, saya tidak akan menyembah kepada patung. Saudara, pernyataan ini sangat kuat. Artinya begini, jika kita menghadapi masalah, setelah kita tunduk kepada Tuhan, setelah kita taat kepada Tuhan, lalu kita menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara, saudara akan yakin bahwa meskipun saya menghadapi masalah, saya ada di jalan yang benar. Tetapi jika saudara tidak tunduk kepada Tuhan, saudara berada jauh daripada Tuhan, lalu saudara menghadapi masalah, saudara akan bertanya-tanya, apa yang saya perbuat? Apakah saya berbuat salah? Apakah hubunganku dengan Tuhan bermasalah? Kenapa ini? Kita akan jadi bingung, kita akan jadi bimbang. Maka tidak ada ketenangan dalam hati kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dekat dengan Tuhan, meskipun masalah yang sangat berat, kita tenang. Karena kita tahu kita ada di jalan yang benar. Memang Tuhan tidak selalu menuntun kita kepada suatu yang aman-aman saja. Saudara, Tuhan selalu rindu untuk kita naik kelas, bertambah terus iman kita kepada Tuhan. Rasa tenang itu Tuhan rindu menguasai hidup kita. Saudara, kalau kita masih memiliki rasa, aduh jangan-jangan nanti begini, saya takutnya nanti begini, saya takutnya nanti ini, saya takutnya nanti ini. Saudara bisa cek ke hati saudara masing-masing. Apakah saudara sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan? Karena kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara yakin, saudara taat, saudara tunduk mengikuti kehendak Tuhan, lalu saudara menghadapi masalah, saudara tidak akan takut. Karena saudara tahu siapa yang menyertai saudara. Amin. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi kiranya firman Tuhan menjadi bekal untuk kehidupan kita. Betapa pentingnya kita hidup dekat, tunduk kepada Allah. Karena hanya di dalamnya kita memperoleh ketenangan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dekat padamu
ada kekuatan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan pujiannya dari awal. Lebih sungguh lagi kita katakan, hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau serta